Dunia mungkin melihatnya sebagai sekadar kapal induk, platform raksasa yang mengapung di lautan. Namun bagi militer Amerika, ini bukan evolusi biasa, ini adalah pergeseran doktrin. Sebuah sistem tempur yang tidak lagi hanya membawa kekuatan, tetapi mendefinisikan ulang bagaimana kekuatan itu diproyeksikan, dikendalikan, dan dimenangkan di medan perang modern. Ketika USS Gerald R. Ford mulai dioperasikan, perhatian tertuju pada ukuran, teknologi, dan biayanya. Namun perubahan utamanya bukan pada kapalnya, melainkan pada cara Amerika memproyeksikan kekuatan. Ini adalah pergeseran dari pendekatan lama menuju sistem yang lebih cepat, efisien, dan sulit dihentikan, di mana keunggulan tidak lagi sekadar fisik, tetapi terletak pada kecepatan dan integrasi sistem tempur. Ketika USS Gerald R. Ford mulai beroperasi, perhatian publik memang tertuju pada ukuran, teknologi, dan biayanya. Namun bagi analis militer, perubahan utamanya ada pada doktrin. Kapal ini bukan sekadar platform tempur, melainkan sistem proyeksi kekuatan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dengan sortie rate lebih tinggi, otomatisasi yang mengurangi beban awak, serta integrasi sistem tempur yang mempercepat siklus keputusan, keunggulan kini terletak pada kecepatan dan efisiensi. Dalam konteks ini, Amerika tidak hanya menghadirkan kapal induk baru, tetapi juga pendekatan dominasi maritim yang lebih adaptif, konsisten, dan jauh lebih sulit untuk dilumpuhkan. Sebelum era baru ini, kapal induk identik dengan kekuatan besar namun terbatas oleh tempo operasional. Kehadiran sistem EMALS pada USS Gerald R. Ford mengubahnya secara fundamental, memungkinkan lebih banyak sorti dalam waktu lebih singkat. Kini, keunggulan tidak hanya soal daya hancur, tetapi ritme dan kontinuitas serangan. Perang modern menjadi permainan tempo. Pihak yang menjaga siklus operasi lebih cepat akan memegang inisiatif, seperti petinju yang menang lewat kecepatan, bukan sekadar kekuatan. Transformasi signifikan yang jarang disorot terletak pada pengurangan kru yang diimbangi otomatisasi sistem secara drastis. Operasi tidak lagi bergantung pada banyak personel, melainkan pada integrasi teknologi yang presisi dan efisien. Dampaknya, risiko korban menurun. Dalam strategi militer modern, superioritas kini diukur dari kemampuan menjaga efektivitas tempur dengan kerugian seminimal mungkin. Kehadiran USS Gerald R. Ford di suatu wilayah langsung mengubah kalkulasi strategis tanpa perlu perang terbuka. Dalam doktrin deterrence, kekuatan digunakan untuk memengaruhi keputusan lawan sebelum konflik terjadi. Dengan proyeksi udara, sistem komando, dan respons cepat dalam satu platform, kapal ini menjadi instrumen diplomasi bersenjata. Pesannya jelas, setiap agresi akan dibalas terukur dan justru efek psikologisnya yang paling menentukan. Yang paling krusial, USS Gerald R. Ford bukan entitas tunggal, melainkan bagian dari jaringan tempur terintegrasi. Ia terhubung dengan satelit, drone, kapal selam, dan jet seperti F-35 Lightning II dalam sistem data real-time. Setiap platform menjadi sensor sekaligus penyebar informasi, menciptakan kesadaran situasional kolektif. Disinilah perang modern berubah. Kemenangan ditentukan oleh integrasi, kecepatan adaptasi, dan dominasi informasi. Pada akhirnya, USS Gerald R. Ford mencerminkan pergeseran dari kekuatan fisik menuju sistem tempur terintegrasi. Kapal ini bukan sekadar pembawa pesawat, tetapi pusat kendali data, sensor, dan keputusan dalam jaringan perang modern. Keunggulan kini ditentukan oleh kecepatan mengolah informasi menjadi aksi, bukan jumlah kekuatan. Dominasi tersembunyi dalam integrasi dan kecepatan keputusan. Siapa yang paling mampu mengendalikan kompleksitas, dialah yang unggul.